Kebangsaan PJP Ginting Channel dengan topik Joko Widodo tipe Presiden RI yang tepat. Joko Widodo disapa Jokowi adalah Presiden RI ke-7 sejak 20 Oktober 2014. Periode kedua sejak 20 Oktober 2019. Saat ini, Jokowi sudah menjalankan jabatan Presiden selama 8 tahun, akan selesai 2 tahun lagi pada 19 Oktober 2024. Tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi di atas 70%. Masa kecil, pendidikan, dan bisnis mebel. Hidup dalam keluarga sederhana, tinggal di kontrakan yang berpindah-pindah sampai di pinggir kali. Ayahnya berjualan kayu untuk menghidupi keluarga. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di kota Solo. Selama menempuh pendidikan, Jokowi memilih berjalan kaki, sedangkan teman-temannya naik sepeda. Setelah selesai SMA, Jokowi melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1980 dan selesai sarjana strata 1 tahun 1995 bergelar insinyur. Setelah lulus, Jokowi sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Dia harus bekerja keras di tengah hutan. Tahun 1988, Jokowi kembali ke Solo, lantas bekerja pada pabrik milik pamannya. Berhenti dari pabrik, dia memutuskan untuk memulai bisnis mebelnya sendiri. Mulai dengan sederhana, lambat laun terus berkembang sampai menembus pasar mancanegara. Kesuksesan bisnis mebel ini menggerakkan Jokowi untuk mulai aktif dalam kegiatan sosial. Bersama teman-teman pengusaha, membentuk organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo bernama Asmindo. Jokowi didaulat menjadi ketua organisasi tersebut. Karir politik. Pada tahun 2004, Jokowi masuk ke PDI Perjuangan. Atas desakan teman-temannya di Asmindo, Jokowi mencalonkan diri untuk maju Pilkada Solo tahun 2005 sampai 2010 dan menang dengan perolehan suara di atas 70%. Periode kedua 2010 sampai 2015 menang lagi dengan perolehan suara mencapai 90%. Pada tahun 2012, PDI Perjuangan memberi mandat kepada Jokowi untuk maju Pilkada DKI Jakarta dan memenangkannya. Jadilah Jokowi Gubernur DKI periode 2012-2017. Baru 2 tahun menjabat Gubernur DKI, pada tahun 2014, Joko Widodo mendapat mandat dari PD Perjuangan untuk mengikuti Pilpres 2014 dan menang dengan perolehan suara 53,15%. Untuk periode kedua,
tahun 2019, Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara 55,50%. Dengan demikian, Joko Widodo adalah satu-satunya orang Indonesia dalam setiap kontestasi demokrasi, pilkada dan pilpres selalu keluar jadi pemenang. Karakteristik individu dan kapasitas pengetahuan serta wawasan yang luas tentang keindonesiaan. Dari rekam jejak Jokowi, sejak kecil hingga menjadi pengusaha mebel, dan rekam jejak politiknya dari wali kota hingga presiden RI, diketahui bahwa Jokowi memiliki karakter individu kuat dan kapasitas pengetahuan serta wawasan luas tentang Indonesia. Karakteristik individu: kehidupan keluarga yang sederhana, sering berpindah-pindah tempat tinggal dan digusur, ke sekolah berjalan kaki, membentuk karakter individu yang sederhana, merakyat, toleran, welas asih, kerja keras, tegas, tahan uji, berani, tahan banting, menghargai semua orang, menghormati semua orang, dan menghargai alam lingkungan. Kapasitas pengetahuan dan wawasan keindonesiaan. Berbekal pengalaman mapala, sering menjelajah hutan dan gunung, bekerja di BUMN kehutanan, di tengah hutan bekerja di pabrik mebel, membangun usaha mebel, pengurus dalam Asmindo, memasarkan mebel hingga ke mancanegara, masuk PDI Perjuangan, membentuk kapasitas pengetahuan dan wawasannya tentang keindonesiaan, memahami cara memimpin yang berhasil dengan gaya kepemimpinan belusukan, bercakap-cakap dengan rakyat, tidak berjarak dengan rakyat. Mengetahui bahwa pemimpin harus memahami lingkungan dan budaya rakyat, keanekaragaman rakyat, sistem-sistem sosial politik yang sedang berlangsung. Kebijakan-kebijakan. Karakteristik individu yang mumpuni serta kapasitas pengetahuan dan wawasan yang luas tentang keindonesiaan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo yang bertumpu pada berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian nasional secara berkebudayaan. Berdaulat secara politik, membangun infrastruktur hingga daerah terluar Indonesia, membangun infrastruktur tol laut, darat, dan udara seluruh Indonesia, memberlakukan dana desa untuk seluruh desa di Indonesia, membangun pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal peti kemas di seluruh Indonesia, membangun jembatan penghubung antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten,
antar provinsi, dan antar pulau. Melakukan reformasi agraria dengan percepatan pembuatan sertifikat tanah rakyat. Membangun dan membuka pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Memberlakukan kebijakan satu harga kebutuhan pokok rakyat, antara lain BBM, minyak goreng, semen di seluruh Indonesia. Memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Membubarkan organisasi HTI, FPI yang berpotensi merusak keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan dan memperkokoh persatuan nasional dari Sabang sampai Merauke, serta dapat menjaga kestabilan politik nasional. Berdikari secara ekonomi, memperluas program UMKM merata ke seluruh Indonesia, membangun bendungan, embung, saluran irigasi di seluruh sentra pertanian dan perkebunan rakyat di seluruh Indonesia, membangun kawasan industri di berbagai provinsi untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, membangun jalan trans di semua pulau besar Indonesia untuk memudahkan kegiatan ekonomi rakyat, membangun dan memperluas perkeretaapian di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, membangun kereta api cepat, MRT, dan LRT di kota-kota besar di Indonesia, membangun pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga solar di semua provinsi di Indonesia, membangun infrastruktur digital di segala bidang untuk mempercepat digitalisasi kegiatan pembangunan ekonomi, memberlakukan kebijakan utang luar negeri untuk kepentingan produksi dalam negeri, memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah, pertambangan, kehutanan, dan perikanan, memberlakukan kebijakan industri menggunakan komponen-komponen lokal, memberlakukan kebijakan pengambil alihan saham maksimal atas semua kontrak karya pertambangan, memberlakukan kebijakan pembangunan kilang minyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memberlakukan kebijakan untuk pengembalian aset orang atau badan orang Indonesia atau badan Indonesia di luar negeri yang bersumber dari kejahatan ekonomi di masa lalu, memberlakukan kebijakan penagihan piutang negara terhadap orang atau badan yang menunggak kepada negara, memberlakukan kebijakan tax amnesty terhadap pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri, memberlakukan kebijakan dan mendorong tercapainya swasembada pangan melalui pertanian, perikanan, dan kehutanan, memberlakukan kebijakan pembangunan perumahan rakyat. Dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut,
Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional, mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi dunia, mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Berkepribadian nasional secara berkebudayaan. Memberlakukan kebijakan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Memberlakukan kebijakan pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Memperluas kebijakan penetapan gelar pahlawan dan hari-hari besar nasional. Satu contoh adalah pemberlakuan dan penetapan Hari Santri Nasional. Memberlakukan kebijakan atas pendidikan dan kebudayaan sebagai satu badan yang saling melengkapi. Membangun sarana dan prasarana olahraga di semua provinsi di Indonesia. Membangun kantor-kantor imigrasi di semua daerah perbatasan Indonesia dengan dunia luar. Memberlakukan kebijakan penetapan daerah-daerah destinasi pariwisata di Indonesia. Mendorong tumbuhnya kesenian dan budaya lokal di seluruh Indonesia. Mendorong peningkatan gaji dan upah PNS, ASN, TNI, Polri, pekerja, buruh, dan pensiunan. Memberlakukan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 sejalan dengan pembangunan ekonomi. Dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo mampu menjaga kepribadian nasional, mampu menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, meningkatkan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, membuat bangsa Indonesia menjadi rujukan keharmonisan hidup bersama bangsa yang beraneka ragam. Saudara, masih banyak kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak dapat disebutkan di sini. Semua kebijakan tersebut ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Penghargaan dan tanda kehormatan. Dalam karir politik dan kepemimpinan, mulai dari wali kota sampai presiden, Joko Widodo menerima penghargaan dan tanda kehormatan sebagai pembuktian atas keberhasilannya. Penghargaan 1. 10 tokoh tahun 2008 pilihan majalah Tempo. 2. Tokoh pemerintah lokal demokratis Asia Tenggara atau Delgosea tahun 2009. 3. Bintang jasa utama sebagai kepala daerah tahun 2011. 4. Wali kota terbaik ketiga di dunia
tahun 2011. 5. Penghargaan dari KPK atas penolakannya menerima gratifikasi dan transparansi anggaran. 6. Marketer of the Year 2013 oleh Mark Plus Conference atas sosialisasi program pemerintah. Tanda kehormatan dalam negeri. 1. Bintang Republik Indonesia Adipura tahun 2014. 2. Bintang Mahaputra Adipurna tahun 2014. 3. Bintang Sakti tahun 2014. 4. Bintang Dharma tahun 2014. 5. Bintang Gerilya tahun 2014. 6. Bintang Jasa Utama tahun 2011. 7. Bintang Budaya Parama Dharma tahun 2014. 8. Bintang Yuda Dharma Utama tahun 2014. 9. Bintang Kartika Eka Paksi Utama tahun 2014. 10. Bintang Jalasena Utama tahun 2014. 11. Bintang Swabwana Paksa Utama tahun 2014. 12. Bintang Bayangkara Utama tahun 2014. 13. Bintang Kemanusiaan tahun 2014. 14. Bintang Penegak Demokrasi Utama tahun 2014. Tanda kehormatan luar negeri. 1. Dari Brunei Darussalam berupa Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati tahun 2015. Medali Perayaan Emas Sultan Brunei tahun 2017. 2. Kerajaan Arab Saudi, penghargaan Raja Abdul Aziz tahun 2015. 3. Timor Leste, kalung kebesaran Ordem de Timor Leste tahun 2016. 4. Swedia, Kesatria Orde Serafim tahun 2017. 5. Afghanistan, Medali Ghazi Amanullah tahun 2018. Saudara, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi statement di atas adalah sebagai berikut. 1. Presiden Joko Widodo memiliki karakteristik pribadi terintegrasi yang mumpuni, sulit ditemukan pada orang lain, serta kapasitas pengetahuan dan wawasan luas, serta kecintaan pada Indonesia yang tiada tanding. 2. Karir politik yang ditempuh dari wali kota hingga presiden dengan gaya belusukan, merakyat dan demokratis sangat tepat untuk tipe pemimpin di Indonesia. 3. Ideologi Pancasila yang diyakini kemudian dituangkan dalam berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian nasional secara berbudaya, menjadi kekuatannya memimpin Indonesia. 4. Siapapun nanti Presiden Indonesia berikutnya,
perlu meneladani kepribadian, pengetahuan, wawasan, dan keyakinan ideologi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Joko Widodo tipe Presiden Republik Indonesia yang tepat. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.